warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Trinidia Stasmi, dosen program studi Perencanaan Wilayah dan Kota atau yang lebih dikenal dengan PWK di Institut Teknologi Kalimantan. Perencanaan wilayah dan kota sendiri merupakan suatu ilmu yang mempelajari berbagai multidisiplin, khususnya terkait dengan pembangunan berkelanjutan, di mana terdiri dari 3 aspek besar, yaitu aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan aspek sosial. Pada program studi perencanaan wilayah dan kota, saya berada di bawah rumpun ilmu pembangunan dan rancangan kota atau Urban Development and Design, dengan konsentrasi ilmu pada bidang permukiman dan community development. Salah satu mata kuliah wajib yang saya ampu adalah mata kuliah proses perencanaan, yang didapatkan mahasiswa pada semester 2 dengan bobot sebesar 2 SKS. Proses perencanaan merupakan mata kuliah yang mempelajari terkait dengan prinsip dan proses perencanaan dalam lingkup wilayah skala kecil, dengan tujuan pembelajaran berupa diharapkan mahasiswa itu mampu merancang kawasan dengan kaidah-kaidah perencanaan yang tepat. Untuk mencapai CPMK tersebut, maka mahasiswa nanti akan dibekali dengan bahan kajian berupa dasar berpikir yang logis, kemudian corak perencanaan, serta tahapan-tahapan perencanaan yang harus dilalui. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah metode PBL atau Problem Based Learning, di mana nanti saya akan membagi beberapa kelompok kecil sekitar 5-6 orang seperti itu, dan masing-masing kelompok nanti akan harus mencari sebuah wilayah studi, semisal mungkin 1-3 RT dalam sebuah kelurahan, di mana mereka harus mampu memetakan karakteristik, potensi, hingga permasalahan yang ada di wilayah studi. Kemudian nanti mereka akan juga dari data-data tersebut harus mampu mengevaluasi, membandingkan dengan standar-standar kebijakan, serta peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga nanti mampu menghasilkan sebuah perencanaan kawasan yang sederhana. Selain PBL, di sini juga saya menerapkan metode jigsaw. Jadi nanti setiap mahasiswa akan berkumpul di dalam sebuah kelompok untuk mempelajari sebuah materi spesifik, secara spesifik. Sehingga seperti misalnya satu kelompok akan membahas terkait infrastruktur lingkungan berkaitan dengan air bersih. Kemudian kelompok lain akan membahas tentang lingkungan infrastruktur yang berkaitan dengan drainase, seperti itu. Dan masing-masing kelompok dengan spesifikasi tertentu ini nanti harus bisa mengajar temannya di dalam kelompok-kelompok kecil berikutnya, seperti itu. Jadi sifatnya adalah student center learning, hingga nanti mahasiswa mampu mandiri dalam mempelajari serta mempresentasikan apa yang sudah mereka dapatkan di lapangan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, ini sekarang kita di pertemuan minggu ke-5 ya. Iya, Bu. Bentar ya, saya sambil siapin materinya, sambil kita flashback sebentar. Ini sudah minggu ke-5, seharusnya di 4 minggu sebelumnya kalian sudah turun lapangan ya. Ini kan kita di MK proses perencanaan nih. Nah, 4 minggu di awal seharusnya kita sudah mulai ada yang namanya pengumpulan data. Ya, kalau di proses perencanaan kan idealnya ada input, proses, output ya. Nah, oke, mungkin di tahap awal kita masih di tahap input, tahap pengumpulan data, di mana pengumpulan data ini biasanya diawali dengan identifikasi. Nah, biasanya di identifikasi ini ada beberapa hal. Ada yang bisa menyebutkan nggak? Apa sih yang harus diidentifikasi di sebuah kawasan perencanaan kita? Ini sambil saya tadi ya. Oke. Kemana dong? Ibu izin menyampaikan bahan proses tahapan awal mungkin dapat dimulai dari identifikasi isu potensi dan permasalahan. Oke, tadi Rehan sudah menyampaikan di tahap awal kita harus mengidentifikasi isu, potensi, permasalahan. Nah, untuk mendapatkan isu, potensi, dan permasalahan itu bisa didapat sumbernya dari mana saja. Bisa ada sumber primer,
ataupun literatur terkait yang berkaitan dengan perencanaan yang akan dilakukan. Oke, ini ya dokumen. Tadi namanya siapa deh? Duyalia. Jadi tadi sebenarnya dari dokumen-dokumen dari instansi dan literatur. Nah, tapi teman-teman juga harus memperhatikan, mungkin kayaknya lebih gampang ya kalau kita studier. Tapi persiapannya harus jauh matang juga, karena kita harus masuk ke instansi kan. Nah, biasanya untuk dapetin data di instansi itu agak sulit dalam artian waktu ketemunya dengan mereka dan kadang kurang update. Nah, oleh karena itu untuk menyempurnakannya kita harus turun lapangan lagi buat cross-check. Nah, ini saya ingin menampilkan video dari program Kotaku ya, di Balikpapan. Ini tapi konsepnya aja, 3D-nya seperti itu. Jadi mungkin teman-teman akan melihat, tadi kan kita udah bahas tentang inputnya tadi. Kita harus mendefinisikan atau mengidentifikasi data permasalahan, potensi. Nah, sebenarnya nanti di akhir itu akan dibawa kemana sih data-data tersebut? Ada yang sudah pernah coba buat 3D kawasan? Belum? Sudah pernah? Mungkin anak-anak yang ngambil desain? Sudah? Udah pernah buat nge-render video jalan ini? Belum ya? Mungkin nanti di dunia kerja coba deh kalian explore lagi ya. Karena sebenarnya dari data-data yang kalian udah dapatkan tadi, kemudian kalian evaluasi ya. Nah, gongnya adalah di perencanaan. Nah, perencanaan itu nggak sekedar cuma dokumen, seharusnya bisa divisualisasikan seperti ini. Jadi kalau nanti kita di dinas, kita itu presentasinya adalah tampilannya seperti ini. Bukan lagi perencanaan hanya, Pak, kawasan kita 2 hektar, nanti akan dibangun 10 rumah, nggak seperti itu. Tapi langsung dalam bentuk desain itu. Nah, ini contoh perencanaan di kawasan permukiman umum tadi ya, padan sungai ya. Jadi sebenarnya PWK itu menarik ya, apalagi proses perencanaan. Kalian itu tahu benar loh masalahnya apa. Dan kalian ketika sudah tahu masalahnya apa, sebenarnya tanpa analisis di bayangan kalian itu pasti udah tahu berarti apa sih yang ingin diselesaikan. Kira-kira konsepnya seperti apa. Nah, tapi jarang banget anak ITK PWK yang berani ngambil sampai ke desain. Ini kan sebenarnya perpaduan ya. Itu. Ini jadi program Kotakunya Balikpapan. Tapi memang untuk mendapatkan sebuah desain kawasan yang besar dan render video ini harus isi yang kuat. Jadi kalian bisa manfaatkan lab komputasi spasial kita ya, yang komputernya udah ada SketchUp-nya. Oke. Tentunya desain visualnya ini juga dibuat berdasarkan standarisasi yang kita punya tadi. Nah, kalau kalian selama ini kan kalian buat perencanaan itu berdasarkan standar tertulis kan, belum pernah divisualisasikan. Jadi sebenarnya juga bisa sih kita mulai dengan anak-anak asli seperti itu. Oke, setelah melihat video ini, perasaan kalian gimana sih tentang perencanaan? Atau tiba-tiba ingin jadi lulus ini mau jadi wali kota? Apa kira-kira? Salah satu, coba Rifki deh. Rifki, kalau dari perasaan sendiri ketika melihat video pastinya cukup bangga ya sebagai perencanaan juga melihat desain yang sistematis dari lingkungan dan juga tata kota yang lebih apa ya misalnya dari lingkungan dan juga penampakan suatu kota modern juga masih terlihat. Jadi ke depan mungkin bisa diperjuangkan lah istilahnya dari perencanaan yang ada itu kenyataan dan perencanaannya lebih maksimal gitu. Oke, terima kasih Rifki. Kalian kebayang nggak tadi kan ini sepadan sungai bisa seepic dan serapi ini. Jadi saya selalu bilang sama anak-anak PWK kalau
Dan juga ini, selain video, biasanya output dari sebuah proses perencanaan itu seperti yang ada teman-teman udah lihat, kita punya album peta ya. Ini ada contoh dari album peta dari laporan-laporan sebelumnya. Jadi nanti harapannya di akhir perkuliahan ini kalian juga bisa mampu membuat sebuah album peta. Jadi perencanaan itu nggak hanya sekedar dokumen, tapi harus bisa menghasilkan album peta ini. Album peta ini isinya adalah peta-peta yang ada di dalam dokumen perencanaan kita. Mungkin teman-teman bisa lihat ya, sudah saya bagi ini ya, satu ya. Mungkin karena kalian masih semester awal, masih belajar, terkadang layouting peta pun juga masih perlu ini ya diperhatikan. Yang paling penting juga skala peta. Kadang skala kawasan antara rumah dan pohon itu tidak skalatis. Kadang kalau pohon, simbol pohon lebih besar daripada persil. Nah itu kan juga harus diperhatikan. Kemudian pewarnaan dalam peta ini juga ada standarisasi sendiri ya teman-teman. Oke, baik. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin ada yang sudah pernah membuat peta, mungkin bisa ditunjukkan? Tunjukkan aja laptopnya dibalik, kasih lihat ya teman-teman. Irfan ya mungkin ya. Irfan pernah buat peta apa? Proyeknya tentang apa? Baik, perkenalkan nama saya Irfan Nurwidi, mengenalkan sebagai Sekolah 3. Di sini saya sudah pernah membuat peta. Mungkin bisa dilihat kepada teman-teman. Ini merupakan peta administrasi Kecamatan Sambudia, di mana di sini kemarin pada mata kuliah yang sebelumnya, di sini saya membuat bentuk petanya terkait administrasi Kecamatan Sambudia. Terus di sini juga saya membuat administrasi per kelurahan seperti apa, dengan pewarnaan mengikuti Permen ATR nomor 14 terkait basis peta. Di sini juga saya menggunakan peta pola ruang Kecamatan Sambuja, bisa dilihat juga. Di sini juga warna sudah mengikuti Permen ATR nomor 14 tahun 2021 terkait basis peta juga. Oke, Pak, belum lanjut. Dalam proses pembuatan peta ini sendiri, apa aja sih data yang dibutuhkan? Baik Bu, izin menjawab. Di sini untuk dalam membuat peta, di sini saya mengumpulkan data-data terkait terlebih dahulu, seperti kita administrasi itu kan perlu peta batas kecamatan tersebut seperti apa. Terus minta pola ruang, semisal peta pola ruang, saya meminta data kepada dinas terkait juga. Habis itu semisal ini pelanggaran terkait perumahan umum itu seperti apa, saya survei primer dulu seperti apa Bu, kondisi existingnya seperti apa, nanti baru kita layoutkan sehingga kita tahu di mana lokasi-lokasi permukiman kumuh tersebut berada. Oke, itu tadi contoh yang sudah diberikan oleh teman kalian Irfan ya. Secara tidak langsung dia sudah menerapkan tuh yang namanya proses perencanaan. Dia bahkan sudah sampai keluar output petanya tadi. Walaupun mungkin nanti kita coba cek lagi ya bersama ya mengenai titik koordinatnya atau mungkin kesesuaian lahannya dan lain sebagainya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan atau ditambahkan, didiskusikan? Ya, silakan. Baik Bu, saya ingin bertanya kalau di bidang PWK sendiri untuk tadi kan sudah dijelaskan tentang perencanaan, tapi untuk produk-produk perencanaan itu sendiri di PWK itu apa sih? Oke, jadi di dalam perencanaan PWK itu ada yang namanya produksi pengetahuan. Nah, kita punya RDTR. Mungkin teman-teman nanti kalau misalnya magang atau kafe nanti akan terlibat sering banget itu RDTR atau RTR. Atau mungkin nanti akan terlibat juga di dokumen perencanaan RPJM, RPJPD, atau mungkin ada juga yang namanya RENSRA, rencana strategis. Mungkin kalau kita bicara rencana strategis, Rehan ya pernah ya? RENSRA pertanian ya? Benar Bu. Iya. Ya, food estate, kawasan ketahanan pangan. Iya. Gimana itu akhirnya? Jadi untuk outputnya merupakan untuk pertama delineasi penentuan kawasan klaster-klaster, jadi berdasarkan komoditasnya, di mana untuk komoditas itu dari sektor pertanian
gampang nanti gitu ya teman-teman ya. Oke, baik, saya rasa cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam proses pembelajaran di kelas, diselingi dengan diskusi dan sharing yang berfungsi sebagai pemantik keaktifan mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat responsif dalam memberikan opini mereka terhadap sebuah permasalahan. Kemudian diharapkan mahasiswa juga mampu mengembangkan pola pikir serta melatih kemampuan berkomunikasi. Sharing dan diskusi dilakukan secara hangat dan santai dengan tujuan peningkatan bonding antara dosen dan mahasiswa. Ada nggak yang pernah ingin atau tertarik tentang wisata budaya? Soalnya saya sekarang disertasinya mau mengambil tentang wisata budaya. Mungkin teman-teman udah dengar ya kampung tenun ya, kampung tenun. Tapi yang saya mau lestarikan itu bukan eksistensi kampungnya secara fisik. Kalau kita kan limbah tuh ya. Tapi gimana kalau eksistensi secara fisik itu kan ibaratnya tinggal nyesuaiin dengan standar. Nah tapi kalau udah sesuai dengan standar, tapi kalau nggak ada yang mau melanjutkan budayanya, percuma. Nah jadi saya berharap PWK itu kan ada sosial. Nah gimana sih cara membuat sustainable community? Nah ini akan dampaknya ke sustainable kampungnya. Nah jadi saya lebih mengertikan sustainable community. Ibaratnya itu smart society. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini nanti udah lulus, terus belum ada kegiatan, ayo deh teman-teman kita berina. Ini seperti itu ya. Mana yang mau jadi? Oke, nanti kita ketemu lagi. Tapi lebih survei ke masyarakatnya. Jadi kenapa sih kok yang tertarik itu lebih yang orang tuanya kan? Nah, sama juga kayak petani. Petani itu yang tertarik itu kan yang udah usianya udah tua gitu kan. Nah sementara kan kita istilahnya kayak suasana beda pangan lah, ketahanan pangan, tapi generasinya tuh gak ada yang melanjutkan. Nah sementara petani milenial itu lebih ke perkebunan modern, hidroponik, atau mungkin buah ini bukan komoditas yang bahan baku untuk kita makan sehari-hari, bukan yang pokok. Jadi itu juga jadi problem sekarang di bidang pertanian. Nah, sama juga di PWK. Terutama saya nih, teman-teman tahu saya jadi di kampung kota kan. Kampung-kampung kota tuh gimana caranya supaya tetap eksis. Sementara generasi muda itu udah makin dari situ. Nah, gimana menggenerasikan masyarakatnya itu? Nah, jadi kalau masyarakatnya sudah berdaya, sudah sustainable, itu akan mudah diajak untuk merancang kawasannya. Nah, tapi kalau sekarang kan yang kita pelajari lebih ke kawasan. Ya. Nah, mungkin itu sih. Jadi bisa dibilang nanti S3 saya itu lebih mengarah ke konsentrasi masyarakat. Mungkin kalau kalian dengar misalnya Pak Hidayat lebih ke transport kan gitu ya, ada yang pariwisata, ada yang kebencanaan buaya. Nah saya lebih ke sosial masyarakatnya tadi, karena kita smart city itu ada banyak kan di dalam smart city. Nah masih yang sulit itu yang memang Selain melakukan sesi diskusi dan sharing, pada proses pembelajaran, mahasiswa akan dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil sesuai dengan metode jigsaw. Tujuannya agar mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan menyampaikannya kembali kepada rekan-rekan. Sehingga diharapkan pemahaman materi akan lebih maksimal karena setiap mahasiswa mempelajari dan mendistribusikan kembali. di kecamatan ini ada satu objek wisata. Objek wisatanya apa juga nggak tahu. Di kelurahan apa juga nggak tahu. Jadi minimal ada namanya. Sehingga apa kalian kasih poin 1 deh. Poin 1, poin 2, poin 3, poin 4. Nah, nanti di paragraf bawahnya kalian tinggal menjelaskan untuk gambar nomor 1 itu adalah objek wisata apa, potensinya apa. Nah, jadi Baik, baru saja telah kita saksikan bersama mengenai video pembelajaran pada mata kuliah proses perencanaan, di mana nanti juga akan dilakukan beberapa butir evaluasi tugas mulai dari UTS, UAS, dan yang paling terpenting adalah penilaian antar teman, sehingga nanti di akhir akan dilakukan penilaian antar individu di dalam rekan kelompok kecil. Kemudian media pembelajaran yang dilakukan adalah
berupa video. Jadi mahasiswa tidak hanya mengumpulkan tugas melalui laporan ataupun presentasi, namun setiap kelompok juga harus mengumpulkan video terkait perencanaan kawasan yang telah mereka lakukan. Kemudian dari beberapa tugas tersebut akan dikumpulkan melalui web prodi atau LMS. Selain itu juga akan dilakukan evaluasi pembelajaran di awal pertemuan hingga di akhir pertemuan untuk sebagai bahan evaluasi dosen untuk mengajar yang lebih baik kembali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.